Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitra Deliana. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya mewawancari Anda sebagai orang terdekat dari saudara Indira. Jadi tujuan saya ini untuk penambahan data penelitian saya, dan semua kerahasiaan data Anda akan dirahasiakan dan sesuai informat konsen yang Anda sudah setujui di awal. Oh ya, oke. Baik, boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hani Fadila Putri. Saya keluarga terdekat dari Indira, bisa dibilang seperti itu. Saya sepupunya, Oke. ya, saudara sepupunya. Oke, halo Kak Hani. Oke, halo. Baik, sebelum kita masuk nih ke pertanyaan, saya mau tanya kabar kakak dulu. Bagaimana kabar kakak hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Oke, nggak ada yang kendala hari ini atau apa gitu? Oh ya, sejauh ini aman-aman. Ya. Oke. Mungkin bisa kita masuk ke intinya saja. Oke. Jadi yang pertama itu saya mau nanya nih, seberapa dekat sih Anda dengan saudara Indira? Untuk kedekatan ya, dari kecil tuh kita sudah bareng, karena memang tinggal di nenek kebetulan, dan walaupun saya memang tidak tinggal di sana, cuma saya hampir setiap hari pasti ke sana. Karena kan ibu juga kerja, jadi otomatis saya pasti ke sana juga. Oke, berarti Anda Kak Hani nih, Ya. panggilannya. Boleh. Jadi Kak Hani ini bisa dibilang begitu dekat sama saudara Indira ya? Iya. Jadi sepupuan gitu? Iya. Oke. Nah, seberapa kenal sih Anda dengan saudara Indira? Kalau kenal, karena kan kita dari kecil sudah bareng, kebetulan juga ibunya Indi dan ibu saya sendiri juga tinggal di nenek pas kecil, ya. Jadi kita sudah dari kecil memang kenal. Oke. Ya. Dan karena dari kecil sudah bareng, saya tahu sekali kalau Indi itu anaknya dari kecil memang sudah mandiri, karena dari ibunya sendiri kan kerja juga, bapaknya juga kerja, jadi kayak Indi memang biasa sendiri begitu. Apalagi kan tinggal di nenek, dan nenek kan bukan hanya Indi begitu yang dia urus, kan banyak kali juga. Jadi Indi memang sudah terbiasa dari kecil untuk mandiri, apa-apa itu sendiri, entah itu nyuci baju memang sudah dari kecil Indi sendiri. Jadi apapun itu dia memang. Iya, dia lakukan memang sendiri. Oke. Kalau begitu, apakah betul Kak Hani ini sering mendengar atau menemani saudara Indira di kehidupannya? Iya. Oke. Apa tuh biasa dia cerita ke Indira? Kalau dari kecil sih, karena kan Indi kan anaknya ini ya, orang tuanya tuh sudah pisah. Oke, pisah. Ya. Jadi setelah ibunya keluar dari itu rumah nenek, jadi Indira hampir apa ya, mungkin lebih banyak menetap ke bapaknya, di mana di neneknya, iya, tinggal di nenek gitu. Jadi saya terlalu apa ya, ya lebih banyak juga saya ke nenek, karena kebetulan rumah dekat dari situ. Dan dari situ Indira kadang cerita kalau misalnya dia kayak rindu sama ibunya juga gitu. Jadi kayak kadang saya bilang mungkin bisa ke Macemu beberapa kali gitu, kayak misalnya seminggu sekali itu, gitu. Karena kan kebetulan Indi kan sekolahnya di situ, jadi tidak bisa juga kalau misalnya di ibunya terus. Berarti Kak Indira ini sering cerita ke Kak Hani bahwa Kak Indira ini rindu dengan ibunya. Oke. Berarti responnya Kak Hani ini kayak, oh iya, datang mau ke rumahnya dulu ibumu, ke Macem begitu. Oke. Nah, selain itu apa saja hal yang kakak ketahui tentang saudara Indira yang kemarin dia pindahnya ke Bandung? Oh iya. Apakah Kak Hani ini tahu bilang Kak Indira ini mau pindah ke Bandung atau bagaimana? Nah,
awalnya saya agak kaget sih, kayak soalnya kan agak jarang juga ke nenek beberapa tahun belakangan. Jadi pas saya ke sana, ini sudah bilang kalau misalnya dia mau ke Bandung. Jadi kayak ternyata dia mau kuliah di sana karena kebetulan pacenya yang tawarkan untuk kuliah di sana, karena kebetulan ini pacenya kan pindah kerja juga ke sana. Oh, berarti Kak Indi ini ikut ke ayah ya? Iya, Oke. betul. Nah, setelah hampir beberapa bulan gitu di Bandung, Indi sering cerita ke saya kalau misalnya dia merasa kesepian di sana. Jadi kayak sampai Indi tuh tidak bisa fokus ke kuliahnya. Jadi saya pikir tuh kayak kan Indi tujuannya ke Bandung untuk kuliah, dan kalau memang tidak fokus kuliah, untuk apa lagi di sana gitu kan, tujuannya memang untuk kuliah saja. Jadi kayak kalau misalnya kuliah saja nggak bisa masuk, mending pulang saja, apalagi kan kesepian. Terus ini juga sempat kirimkan saya beberapa foto yang ternyata itu kesepiannya Indi buat dia stres sendiri sampai depresi. Akhirnya dia ke psikiater, psikolog segala macam untuk konsul karena Indira tidak bisa menahan. Iya, sampai dia lakukan self harm. Iya, jadi saya bilang, aduh ini fatal nih ini. Jadi kayak mending mending pulang saja. Karena kan yang tersisa juga Indi sendiri, dan saya kayak sebagai orang yang dari kecil bareng nggak bisa, iyalah nggak bisa lihat begitu tuh. Jadi kayak mending balik saja. Memang di sana tuh ayahnya bagaimana ke Indira? Apakah kakak tahu? Nah, jadi kalau untuk ayahnya Indi kan dia kan sudah ada keluarganya sendiri. Jadi otomatis Indira sebagai anak pertama pasti dituntut untuk mandiri, lebih mandiri lagi dari sebelumnya. Dan ini otomatis juga pacenya tidak terlalu ini lagi ke Indi, karena tidak terlalu perhatian ke Indi. Karena apalagi ada lagi adiknya Indira yang kecil. Betul. Jadi kayak Indira dituntut betul-betul untuk mandiri di sana, dan dengan Indira kondisinya kan baru di sana. Jadi kayak jadi dengan kondisinya Indira baru beberapa bulan di sana, otomatis kan kenalannya belum banyak kan. Jadi dia otomatis siapa sih yang baru kenal langsung cerita semuanya. Jadi pasti otomatis Indira merasa kesepian juga, tidak tahu mau berbagi kemana, apalagi kan orang tuanya sibuk juga kerja. Jadi dia tidak ada betul-betul tidak ada tempatnya berbagi. Ya, jadi kayak kesepian sendiri. Iya. Dan jadi saya bilang parah sekali nih kondisinya. Iya, jadi saya bilang coba dulu bicara ke pacemu Indi tentang kondisimu, yang tentang self harm segala macam, karena Indi sebenarnya tidak mau juga kasih tau ini pacenya, karena dia tidak mau bikin khawatir, karena ini pacenya kan sudah ada bebannya pekerjaan sama keluarga barunya. Iya betul. Jadi Indi sebagai anak pertama mau juga apa ya, kasih lihat ke pacenya kalau misalnya dia bisa iya. Jadi tapi kan dengan kondisinya Indi yang sudah parah begitu, otomatis enggak dong, orang tua harus memang terlibat dari situ. Iya, karena kan memang tanggung jawabnya kan. Betul. Apalagi kan Indira belum lepas dari situ, ini masih statusnya kan Indi masih seorang anak, ada suaminya. Jadi kayak ya saya suruh cerita ke pacenya, dan akhirnya Indira speak up habis itu. Tapi ternyata tidak ada tindakan dari pacenya, karena ini pacenya setahu saya dari ceritanya Indira, iya pacenya tidak terlalu percaya dengan yang namanya mental issue. Kayak ada sulit juga. Jadi makanya saya bilang mending pulang aja Indi, karena kalau misalnya di sana dengan kondisi keluarga yang tidak aware dengan itu, kayak bahaya sekali untuk Indi gitu. Apalagi kan teman-temannya Indira kurang dekat lah, jadi nggak ada yang berbagi gitu. Kan kalau di Makassar itu mungkin ada teman dekatnya, ada Kak Hani yang bisa temani. Jadi saya bilang balik dulu, cuma Indira
kayak masih apa ya, masih bingung juga karena di satu sisi kan Indira nggak enak karena ini pacarnya sudah biayai dia untuk jauh-jauh kuliah ke sana, cuma pada akhirnya kan masa berhenti. Jadi Indira sempat bertahan beberapa bulan lagi Tapi kondisinya gitu, yang buruk. iya. Oke. Sampai Indi saya lihat kayak itu nih kayak self harmnya, terus berat badannya jauh sekali juga turun. Jadi kayak bisa dilihat sekali dari situ juga kondisinya bahwa seberapa stres Indi di sana. Jadi untungnya Indira dengan kemandiriannya itu pergi ke konsul ke psikolog apa segala macam, dan Indira jadi minumlah obat untuk mengatasi kesembuhan. kecemasannya itu. Di situ sampai pada akhirnya Indi kayak nggak tahan nih begitu ya, karena kan ini pacarnya kayak betul-betul kayak apa ya, kayak mungkin kok nggak peduli ya, gitu. bodo amat gitu. Jadi kayak saya bilang mending pulang saja tuh, kayak Di sini kayak di untuk apa Makassar di itu sana? ada Nenek, ada Kak Hani. Kalau untuk kuliah baru tidak fokus juga, untuk apa jadi sana. Jadi saya bilang baliknya saja. Nah setelah Indira coba bicara ke orang tuanya, tidak diizinkan juga, tidak diizinkan. Jadi saya bilang ke Indi, untuk di posisi ini tuh kau yang punya pilihan di sini, Indi. Kau mau pilih passionmu di sana dan lanjutkan kuliahmu, tapi harus kau memang konsekuensinya di sana ya harus kau apa ya, mentalnya iya harus kau korbankan mentalmu. Kalau di situ kalau kau balik kau harus korbankan hubunganmu sama pacarmu gitu. Jadi pada akhirnya Indi bilang iya, dengan beberapa pertimbangan. Saya juga sempat bilang ke Indi begini, kayak kuliah kan bisa jadi cari di mana-mana, Indi. Belajar itu bisa jadi mana-mana. Saya bilang kalau di Makassar juga bisa kok sambil kerja. Soalnya begini, ini dari pacarnya Indi, dia bilang kalau misalnya Indi balik ke Makassar, dia tidak mau lagi, pokoknya lepas tangan dengan Indi. Dia lepas tangan dengan Indi. Jadi saya bilang ya itu lagi Indi, balik lagi ke konsekuensinya. Kalau misalnya kau ke Makassar, ya kalau misalnya pacarmu lepas tangan ya otomatis kau harus mandiri lagi. Mandiri karena memang dari kecil sih mandiri. Jadi saya bilang jadi Kak Hani nih nggak ragu sama Indira. Karena kan memang dari kecil dia sudah bisa. Jadi saya bilang kalau misalnya nggak peduli begitu, mending ke Makassar saja daripada di sana mentalnya gimana gitu. Kalau soal mandirinya ini Indi tidak diragukan nih, makanya saya suruh sekali ke Makassar karena Indi saya yakin pasti bisa cari kerja untuk biaya kuliahnya sendiri. Jadi pada akhirnya Indi memutuskan untuk pulang ke Makassar. Walaupun ini pas Indi pamit ke pacarnya, kayak bagaimana nih, pokoknya tidak ada respon sama sekali. Ini saya lihat dari pacarnya pasti memang kecewa sekali sih, apalagi kan dengan pokoknya dia bela-belain Indi untuk kuliah di sana. Iya, dia korbankan nih apapun untuk mungkin gitu responnya ayahnya karena kecewa mungkin. Walaupun menurut ayahnya pacarnya Indi pasti kan semua orang tua kan mau yang terbaik untuk anaknya, cuma yang salahnya ya di situ dia tidak tahu bagaimana perasaannya Indi di saat itu. Dia tidak tahu bagaimana prosesnya Indi jalani itu semua, jadi kayak nggak bisa juga begitu. Nggak perhatian juga ke Indira. Itu kan tadi hubungan saudara Indira ke ayahnya. Bagaimana nih? Apakah Kak Hani ini tahu hubungan Kak Indira ke ibunya? Iya, dari situ sih pas mau balik ke Makassar, Indi sempat hubungi juga macenya. Bilang, karena masihnya di Makassar juga. Jadi Indi pikir kayak masih ada harapan ke macenya gitu kalau mau balik ke Makassar. Jadi saya bilang iya, coba menghubungi dulu macemu, karena nggak mungkin setega itu dong kayaknya. Jadi pasnya Indi hubungi, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ini macenya juga
yang kebetulan sudah ada keluarganya, ya, keluarga barunya. Jadi ini macenya bilang ke Indi kalau dia juga sudah lepas tangan ke pacenya Indi, semuanya tentang Indi, ke pacenya saja. Oke. Jadi Ceritanya ini ibunya Indira ini juga lepas tangan ini juga, Iya. nggak mau urus Indira Iya, begitu. betul. Oke. Jadi kayak diserahkan ke iya, ayahnya. sepenuhnya. Oke. Dan kan posisinya sekarang ini ayahnya Indi sudah lepas tangan juga sama Indi Iya, karena iya, karena Oh. kan Indi memutuskan untuk balik ke Makassar dengan segala konsekuensinya. Oke. Padahal Kak Indira ini sangat rindu dari kecil, sangat Iya. rindu sama mamanya. Oke. Oh, berarti Kak Indira ini dari kecil nggak pernah sama ibunya. Jarang Oh, sekali. jarang sama ibunya. Berarti lebih ke nenek sih. Iya, Oke. nenek, semuanya sama nenek. Oke. Apakah Kak Hani tahu betul cara Kak Indira ini cara mengatasi semua stres? Apakah Kak Hani tahu kondisi sekarang Kak Indira bagaimana? Oh ya, Kondisi sekarangnya. kalau untuk sekarang alhamdulillah saya lihat Indi sudah lebih baik dari sebelumnya karena beberapa hari ini juga kan pacarnya lagi balik ke Makassar. Oh ya. Dan alhamdulillah masih ngobrol sama Indi walaupun ya sepentingnya saja, Iya. seperlunya saja. Cuma kan bisa dilihat dari situ kalau misalnya orang tua masih peduli sama Indi. Ya, daripada Tapi kan Kak Indra ini sudah tidak diurus, ceritanya sudah tidak diurus sama orang tuanya, mau dari ibu maupun dari ayah. Bagaimana nih Kak Indira ini cara bertahan hidup atau bagaimana? dari awal Indira balik ke Makassar dia sudah gencar sekali cari pekerjaan. Ya, karena dia betul-betul mau buktiin ke orang tuanya kalau misalnya dia bisa. Dia bisa Iya. tanpa orang tua. Betul. Dan sekarang berhasil ya? Iya, alhamdulillah karena sudah kerja juga Indi dan alhamdulillah banyak sekali. Dan itu kenapa saya support sekali Indi untuk balik ke Makassar karena dari SMP, SMA memang kan saya lihat Indi banyak sekali teman-temannya yang suportif sekali ya sama Indi. Jadi saya bilang walaupun kau Indi dari orang tuamu bisa dibilang Nggak nol bagus, support, iya, benar. nol support, cuma dari teman-teman saya lihat alhamdulillah bagus sekali semua. Oke. Berarti ada plus minusnya gitu. Iya, betul. Oke, baik, makasih Kak Hani. Mungkin cuma itu saja atau masih ada yang ingin ditambahkan? Iya, mungkin itu saja. Itu saja. Sudah tidak ada lagi yang ingin diceritakan? Dari wajahnya mungkin. Mungkin boleh. Oh iya. Jadi kalau dari ibunya Indi, pas balik ke Makassar kan Indi sempat coba untuk ke rumahnya. Oh iya. Ya, ke rumahnya ibunya. Cuma Indira dengan niat baik untuk mau minta maaf sama orang tuanya walaupun Dan sebenarnya- melepas rindu Iya. karena sangat rindu ya. Iya betul. Walaupun sebenarnya di sini posisinya Indira tidak ada salahnya Iya. sama sekali. Iya. Iya. Di sini full salah orang tua sih sebenarnya. Cuma Indira kan sebagai status anak ya harus menghormati orang tua. Jadi dia yang ke sana, dia minta maaf. Cuma responnya bisa dibilang tidak apa ya? Tidak sesuai ekspektasi. Iya betul. Mengarah ke negatif. Iya. Oke. Banget. Bagaimana tuh? Siapa tahu bisa diceritakan? Detailnya. Ya boleh. Jadi kebetulan dari itu masih suasana Lebaran. Jadi Indi ke sana. Kebetulan saya temani juga gitu. Jadi sama satu temannya Indi. Bisa dibilang sahabat terdekatnya juga. Oke. Jadi sampai ke sana kita ketuk-ketuk pintu hampir 5-10 menit depan pintu kayak Nggak niat dibukakan iya, gitu. betul. Padahal kita ini saya berdua sama Indi dengar kalau misalnya ada aktivitas yang dilakukan di Iya. dalam ini. Tapi lama sekali nggak dibukakan pintu. Abis itu ternyata akhirnya dibuka
terus keluar lagi macenya, dan di situ kayak Indira langsung didatangin ke macenya dan coba untuk salim, tapi ya alhamdulillah diterima di tangannya dan tapi masalahnya Ya. langsung disuruh pulang. Kayak diusir gitu. Iya, betul kayak terakhir nih kesini dan mi lagi. Dan yang jadi masalah adalah bukan hanya ini yang dikasih begitu, saya juga Kena dampaknya juga. iya, tapi saya bukan di kayak apa ya, niatnya saya juga temani ini di situ supaya dia tidak merasa sendiri. Dan untungnya saya ada di situ. Jadi kayak setelah itu macamnya bilang kayak terakhir mi kesini, sebenarnya setelah itu ibunya bilang terakhir mi kesini, saya mau sekali untuk bilang kayak ini anakmu Moji minta maaf loh. Dia niatnya bagus sekali loh. Dan di sini posisinya kau yang salah. Ya, kan masih suasana lebaran juga, maksudnya Iya. kayak saling memaafkan begitu, tapi ternyata respon dari ibunya nggak begitu bagus. Iya, malah disuruh pulang. Kayak Dan masa kok tidak disuruh kembali. Iya. Jadi ceritanya kayak nggak mau ketemu. ya walaupun kau terima tangannya ini untuk salim, Tapi dikali nol gitu karena dia masalahnya Oke, kayaknya Kak Hani ini sangat greget ya kepada kisahnya Kak Indi. Oke, apalagi yang mau ingin ditambahkan? Nah, jadi untuk sekarang sih karena kan Indi sudah kerja juga apa semuanya sendiri, dan alhamdulillah Indi kan masih tinggal di nenek juga, jadi untuk tempat tinggal dan makan alhamdulillah masih bisa Aman. di sana ya. Jadi Indira pekerjaan itu untuk dirinya sendiri, dan saya pikir teman-temannya juga banyak di sini yang supportive sekali sama ke Indira. Jadi saya lihat ini juga bagian sekarang. Oke, jadi menurut kakak ini keadaannya Kak Indira sudah lebih better Iya. dari yang kemarin ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Kak Hani atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.